Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Rosaki. Saya dari kelas 06 PPLM 002 dengan NIM 19 10 11 45 04 14. Di sini saya akan sedikit sharing ya teman-teman, sharing daripada tugas teknik kompilasi mengenai penjelasan mesin Turing. Oke teman-teman, nanti kita sedikitnya sharingnya dari mulai pengertiannya, dari mulai bagian-bagiannya, apa sih itu mesin Turing, dan kemudian bagaimana contohnya daripada mesin Turing ini. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ke pengertian daripada mesin Turing ya teman-teman. Atau apa sih itu mesin Turing gitu ya? Kita di sini logika aja. Mesin Turing itu bisa kita ibaratkan sebuah memori yang berupa array gitu. Jadi dalam bentukannya itu dalam bentukan sebuah deret atau sebuah baris lah dalam ibaratnya. Jadi dalam sebuah baris yang berisi sel-sel yang nantinya bisa diinputkan sebuah inputan berupa alfabet. Berbeda dengan sebuah PDA ya teman-teman. Kalau PDA itu kan bentukannya seperti tumpukan yang vertikal atau stack gitu ya. Jadi tumpukan vertikal itu PDA. Tapi untuk mesin Turing ini itu berupa deret, berupa array yang bentuknya horizontal. Jadi dari atau sebuah pipa lah ya, pipa yang dimana terdapat sel-sel yang nantinya bisa diinputkan sebuah alfabet gitu. Untuk mesin Turing sendiri kita nantinya bakal mengenal yang namanya head. Head itu seperti ini ya teman-teman. Ini yang namanya head nih. Ini namanya head. Head ini apa sih? Head ini itu fungsinya dia bisa bergerak baik itu ke kanan, right, atau ke kiri, atau left gitu. Yang nantinya ketika dia bergerak ke kanan atau ke kiri itu dia dapat mengisi daripada selnya yang ada, bisa mengisi ataupun bisa mengubah gitu. Jadi misal ini kita kasih data transisi untuk bisa berpindah ke kanan. Otomatis dari yang sel pertama atau head yang pertama ini, atau dari indeks yang 0 ya, karena array kan mulainya dari indeks 0, 1, 2 dan seterusnya gitu kan untuk array ya. Jadi untuk headnya sendiri di mesin Turing ini kalau kita perlakukan di data transisi untuk pindah ke kanan kemudian ganti alfabetnya, nanti ini bisa ganti, misal ganti menjadi A atau ganti menjadi C. Nah itu fungsinya daripada head. Jadi bisa mengganti sel sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun bisa mengisi. Jadi misal head awalnya berada di sini di ujung ya. Nah kemudian di data transisi diberlakukan untuk pindah ke right, ke kanan. Nah itu nanti sel yang kosong ini bisa diinputkan dengan sebuah alfabet gitu. Jadi yang kosong ini nanti bisa diinputkan sebuah alfabet gitu. Itu untuk sedikitnya daripada mesin Turing. Jadi yang perlu kita pahami, mesin Turing itu berbeda dengan PDA. PDA itu berupa stack, tumpukan. Tapi untuk mesin Turing ini berupa array atau deret atau baris yang berisi sel-sel atau sebuah pipa gitu, yang berisi sel-sel yang nantinya bisa kita inputkan atau bisa kita rubah atau bisa kita isi dengan sebuah alfabet gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan mengenai apa sih itu mesin Turing dan apa aja yang ada di mesin Turing. Itu yang perlu kita pahami untuk yang nantinya kita coba sebuah data transisi, kemudian kita coba tentukan data inputannya, itu inputan termasuk inputan yang diterima atau yang ditolak gitu. Di mesin Turing ada seperti itu. Nanti kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham bisa teman-teman
komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan awal mengenai mesin Turing. Selanjutnya kita menuju ke bagian contoh soal dan data transisinya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi kan tadi kita udah sedikit sharing ya terkait apa sih itu mesin Turing. Sekarang kita coba untuk pengerjaannya atau soalnya. Bisa begini teman-teman, ada mesin Turing seperti ini. Oh ya, perlu ada tambahan lagi teman-teman. Mesin Turing ini bisa dia melakukan sebuah looping, dan syarat diterimanya atau inputan diterima dari sebuah mesin Turing itu harus sebuah headnya itu harus sampai atau paling akhir itu pada sebuah halt atau sebuah halte gitu. Jadi pemberhentian terakhir gitu lah ya ibaratnya. Jadi kalau emang mesin Turing ini atau inputan dari datanya ini bisa mencapai halt atau bisa mencapai halte ini yang Q3, misal di sini haltenya itu Q3 ya, itu data bisa diterima. Tapi kalau inputan daripada alfabet itu gak sampai ke halt, itu data ditolak. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung ya, di sini ada contoh, ada Q1, Q2, Q3. Q3 sebagai haltnya ya atau pemberhentian terakhir. Itu dengan data transisi teman-teman ada Q1, Q2, Q2 itu sampai Q3 di sini ya. Nah, kemudian ada keterangan juga ada R sama L itu untuk perpindahan daripada head tadi yang sempat udah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Jadi head itu bisa berpindah ke kanan ataupun ke kiri, ke right atau ke left, dan itu penentuannya ada pada data transisi. Oke, yang pertama misal ya ada soal yang mana kita harus menentukan data input dari misal daripada A, A, B ini itu termasuk data inputan yang diterima atau ditolak. Itu kita cara pengerjaannya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu tadi kitanya. Kemudian headnya tadi kan sini ya kan, kita lihat di bagian data transisi perpindahannya jadi apa. Di sini A dari Q1 A dia inputannya ke right, yang ini ke kanan, jadi Q1 A di input A kemudian menjadi jalannya jadi A besar dan berpindah ke kanan. Jadi ini A besar, headnya berpindah ke kanan. Oke. Nah, berpindah di indeks yang pertama ke sebelahnya, sel yang kedua. Nah, kemudian itu inputan yang A ya. Kemudian inputan yang kedua, oh ternyata A lagi nih. Di sini A lagi. Nanti kita gambarkan lagi seperti tadi. A udah ganti ya. Kemudian A dan B. Nah, ini dia kan headnya udah berada di nomor 2 ya, di sel yang kedua. Nah, kemudian kita cari di sini inputannya harus A. A ada looping nih di sini. A, B berpindah ke kanan. Kita cari Q2 A, inputan A, kemudian menjadi B dan headnya berpindah ke kanan. Itu ya, berarti hasilnya A kemudian berpindah ke kanan menjadi B ya, B dan B pindah ke yang ketiga ke kanan gitu. Oke, kemudian ada satu inputan lagi yang B, itu dia jadi
A, B, awalnya B, nah headnya di sini ya. Nah jadi dia pindah kemana nih? A, B, inputannya B. Nah di sini nih ya bisa ya. Jadi Q2 inputannya B menjadi hasilnya dari B besar dan berpindah ke right, ke kanan. Oke, berarti ini B besar dan berpindah ke kanan. Jadi headnya di sini. Nah, ini tergolong dari data inputan yang diterima. Kenapa diterima? Karena diterima dan berubah menjadi dari A, dari awalnya A, B menjadi A, B, B. Data diterima. Nah, kayak data diterima. Kenapa diterima? Karena dari data inputan alfabet ketiga alfabet ini itu berhentinya di Q3. Di Q3 ini, di haltnya. Jadi itu bisa kita katakan bahwa data dari inputan A, A, B diterima dan menjadi A besar, B besar, dan B besar. Oke, itu salah satu contoh ya teman-teman daripada bagaimana cara kita mengerjakan persoalan daripada mesin Turing ini, data inputan. Itu kita sesuaikan dari data transisi, kemudian kita perhatikan juga untuk perpindahannya ke L atau ke L, ke right, ke kanan, atau ke left, ke kiri gitu ya. Itu buat nentuin headnya nanti. Ini headnya berpindah ke kanan atau ke kiri gitu. Itu mungkin untuk contoh daripada data yang diterima. Nanti insya Allah kita coba cari data input yang ditolak itu seperti apa dan kenapa ditolak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup untuk penjelasan yang pertama ini untuk data yang diterima. Kita lanjut ke data yang ditolak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita tadi udah sempat bahas ya dari awal data transisinya, kemudian half itu apa gitu kan, kemudian bagaimana sih data inputan tersebut dianggap bahwa data itu diterima di dalam mesin Turing. Itu tadi udah sempat kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan lagi terkait data transisi ataupun data inputan yang diterima, bisa teman-teman tanya di kolom komentar. Kemudian untuk yang selanjutnya kita coba data input yang ditolak. Gimana sih ditolak dan apa sih penyebabnya gitu kan ditolak. Itu yang pertama, misal kita ada di sini data input ya, data inputnya B, AA ya, masih sama dengan yang tadi data transisi yang pertama. Kemudian Q1, Q2, Q3 nya sama. Q2 ada pengulangannya, ada loopingnya, kemudian haltnya atau haltenya itu berada pada Q3 ya teman-teman, masih sama. Kemudian ini untuk data input B, AA, kenapa sih dianggap ditolak? Yang pertama karena B, inputan pertama B itu tidak terdapat pada data transisi, tidak terdapat yang relevan, yang mana berhubungan dengan I1, itu nggak ada inputan yang diawali dengan B gitu. Kemudian kalau kita bedah satu-satu pun, ini paling akhir A itu gak akan mungkin bisa sampai ke Q3, ke haltnya atau ke haltennya, karena Q3 kalau mau nyampe ke Q3 itu inputan alfabetnya itu harus B. Itu mungkin ya teman-teman bisa bisa langsung mencerna atau bisa langsung paham bahwa
oh data inputan ini tuh ditolak karena kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat dari data transisinya juga, atau bisa dilihat dari gambaran daripada mesin Turingnya gitu. Paling itu bagaimana cara kita menentukan bahwa data itu ditolak karena nggak terdapat pada data transisi yang sesuai dan sesuai dengan yang gambar daripada mesin Turing. Oke teman-teman, mungkin itu ya sedikit sharing-sharingnya mengenai mesin Turing dari awal sampai akhir ini. Apa sih itu mesin Turing, kemudian bagian-bagian dari mesin Turing, kemudian contoh gambar, contoh pengisian data mesin Turing, apa itu get, apa itu halte gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana apa itu data transisi dan bagaimana cara pengerjaannya, itu sudah dibahas bareng-bareng. Mungkin teman-teman kalau ada yang kurang sesuai bisa teman-teman bantu sharing di kolom komentar, atau misal ada teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Mungkin cukup dari saya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.